Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia memuliakan tamunya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia memuliakan tetangganya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan dari hadis ini. Dikatakan di dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sudah beriman. Jadi orang-orang yang sudah beriman mendapatkan teguran dari Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian merasa aman dulu. Karena keimanan kalian ini juga perlu disempurnakan. Makanya di dalam hadis ini dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya itu bukan kafir. Jadi kalau kita dapat hadis-hadis seperti ini, jangan kita artikan tidak beriman salah seorang di antara kalian, berarti kalau tidak melakukan ini dia jadi kafir. Bukan seperti itu pemaknaannya. Kata para ulama, maksudnya la yu'minu ahadukum ay la yakmulu imanu ahadikum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Jadi tidak berbicara tentang keimanan asal, usul keimanan. Keimanannya masih ada, cuma kurang sempurna. Kalau ingin sempurna, kerjakan yang ini. Apa itu yang kita kerjakan? Dikatakan itu adalah mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Kalau kita suka ini apa namanya Pak ini? Teh. Jenengan suka teh? Suka nggih? Nah, usahakan kalau kita minum teh, kita juga punya keinginan, usahakan teman-teman kita, saudara-saudara kita juga merasakan hal yang sama. Cuma ya zaman sekarang agak repot nih. Kalau di zaman Rasulullah SAW dan para ulama dulu, satu gelas ini diminum oleh semua hadirin. Jadi pertama diminum oleh Rasulullah SAW di setiap majelis. Diminum oleh Rasulullah, kemudian diputar. Setiap orang merasakan air yang ada di dalam gelas itu, dan juga barokah dari minumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau zaman sekarang kita pakai ini ya bahaya, katanya nanti tersebar virus corona. Padahal ini termasuk sunnahnya Rasulullah yang mulai ditinggalkan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tidak sempurna keimanan kita sampai kita itu senang untuk saudara kita apa yang kita senangi untuk diri kita. Dan ini umum, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, baik dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk perlakuan. Kita suka diri kita diperlakukan seperti ini, maka kita lakukan hal tersebut juga kepada saudara kita. Kita suka diberikan ini, maka kita juga berikan hal yang sama untuk saudara kita. Kalau misalnya mampu. Kalau tidak mampu, maka jangan dipaksakan. Ngaten nggih? Saya mau beli rumah. Saya mau apa? Beli rumah. Kalau begitu saya belikan rumah juga buat saudara saya. Tapi dihutang, pakai apa? Hutang. Nah, ini memaksakan diri. Artinya apa? Ini masalah rasa dulu. Yang penting kita punya perasaan itu. Kita punya perasaan itu, kemudian kalau kita memiliki kemampuan, kita wujudkan. Kalau dalam bentuk materi misalnya, saya pingin ini, maka saya juga berikan ini kepada saudara saya. Itu kalau punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan ya sudah, yang penting punya
punya rasa ingin saudara kita merasakan hal yang sama. Karena ada dulu di zaman Bani Israel, dulu ada seorang ahli ibadah, dikatakan bahwa pada saat itu Bani Israel sedang mengalami kelaparan, paceklik yang yang panjang. Kemudian orang ini, si ahli ibadah ini jalan-jalan dan dia melewati satu tumpukan pasir. Panjenengan kalau lihat gurun pasir itu kan seperti ada gunung-gunung ya, agak gunung-gunung, agak seperti bukit-bukit ataupun gunung-gunung. Si ahli ibadah ini dia bilang ke dalam hatinya begini, andaikan tumpukan pasir ini adalah gandum, maka niscaya gandum ini saya akan berikan kepada masyarakat saya, Bani Israel. Dia cuma apa? Punya keinginan, punya niat untuk melakukan kebaikan. Subhanallah, di akhirat itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, dia menginginkan sesuatu yang baik untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkannya untuk dirinya, baik dalam bentuk materi, baik yang sifatnya duniawi ataupun ukhrawi, baik yang sifatnya itu perlakuan ataupun yang lainnya. Yang penting semua kebaikan. Yang penting apa? Semua kebaikan. Tapi saya perlu garis bawahi, selama itu halal. Ngaten nggih? Selama itu halal. Ada tidak kebaikan yang tidak halal? Ada nggak Pak? Kebaikan yang tidak halal ada nggak kira-kira? Ada nggak? Contoh, saya cinta istri saya senang dengan istri saya. Karena saya senang dengan istri saya, berarti saya harus berbagi kesenangan saya dengan saudara saya. Ini boleh atau tidak Pak Niki? Boleh atau tidak Niki? Tidak boleh. Baik nopo boten? Baik, tapi haram. Maka yang baik itu harus yang halal. Oleh karena itu para ulama mengatakan itu selama halal tidak apa-apa. Tapi kalau haram tidak boleh berbagi istri ataupun menginginkan kebaikan dengan cara yang haram. Banyak orang-orang susah sekarang ini, tapi saya nggak punya uang, akhirnya apa? Mencuri. Dengan yang haram ya tidak boleh. Intinya apa? Harus dengan yang halal. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kita tidak akan sempurna kalau kita itu tidak melakukan ini. Yaitu kita senang untuk saudara kita apa yang kita senangi untuk diri kita. Dan para ulama itu berbeda pendapat tentang orang yang beriman tapi keimanannya kurang dengan orang yang beriman dan keimanannya itu sempurna. Ini ada perbedaan pendapat. Perlu saya sampaikan di sini. Jadi begini hadirin yang dirahmati Allah. Kita akan mendapatkan hadis-hadis seperti ini banyak. Nanti setelah ini ada hadis yang mirip seperti ini. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kalian melakukan ini atau kalian melakukan itu. Banyak hadis-hadis seperti ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau di dalam redaksi yang lain, laisa minna, bukan dari golonganku. Kata Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kalau ada yang melanggar itu dia keluar dari golongan Nabi, bukan. Maksudnya apa? Keimanannya berkurang. Keimanannya apa? Berkurang itu maksudnya. Bukan keluar dari agama, bukan keluar dari golongan Nabi, bukan. Tapi apa? Berkurang keimanannya. Jadi begini cara kita memahaminya. Kalau misalnya banyak
dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini tidak kita laksanakan, maka sesuai itu juga kekurangan kadar keimanan kita. Ngaten nggih? Misalnya ada di dalam riwayat lain, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia memuliakan tamunya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia memuliakan tetangganya. Dia memuliakan tamunya tapi tidak memuliakan tetangganya. Ini seorang mukmin kategori imannya kurang, tidak sempurna. Ngaten nggih? Tapi kalau misalnya ini dia kerjakan, itu dia kerjakan, semua dia kerjakan, ini baru orang mukmin yang kamilul iman, yang sempurna keimanannya. Amin Allahumma. Makanya kita ngaji Pak, supaya kita tahu, oh gini loh caranya supaya imannya sempurna. Kita harus mengerjakan ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi supaya keimanan kita itu bertambah. Dan saya dulu mungkin sudah pernah menyampaikan di sini. Keimanan itu ibarat baterai yang ada di handphone kita. Iman itu ibarat baterai yang ada di dalam handphone kita. Semakin full baterai handphone, maka semakin luas kita mainnya. Bisa main Instagram, Facebook, YouTube, kamera, semuanya bisa kita pakai. Itu kalau baterainya full. Atau misalnya baterainya itu di atas 50%. Tapi kalau baterainya di bawah 10%, itu nanti layarnya mulai gelap. Nggih napa mboten? Nanti dibuka Facebook, dibuka YouTube, berapa menit langsung mati. Nggih napa mboten? Begitu juga dengan keimanan kita. Semakin tinggi keimanan kita, maka semakin mudah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kurang iman kita, maka semakin berat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting sekali kita mengamalkan hal-hal seperti ini supaya apa? Supaya kita mudah ibadah, hadirin. Panjenengan pengin nggih ibadah mudah, maksiat sulit, pengin nggih? Ya, kula sami. Makanya ya kita ngaji ini tujuannya itu supaya iman kita bertambah dengan mengamalkan ini, dan insya Allah kita akan selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian juga ulama membahas seperti ini. Kalau ada orang ahli maksiat, kalau ada orang ahli maksiat, maksiat itu kan ada 3. Ada namanya dosa besar, ada namanya dosa kecil, ada namanya dosa kita kepada orang lain. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan tabiat. Tabiat ini dosa kita kepada orang lain. Ini tidak mungkin diampuni oleh Allah kecuali kita sudah dapat permohonan, sudah dapat maaf dari orang lain, dari orang yang kita sakiti. Saya tidak akan bahas jenis dosa yang ketiga. Saya akan bahas 2 dosa ini, dosa besar dan dosa kecil. Ulama berkata, kalau kita itu hidup di dunia ini, kita orang yang beriman, kemudian kita melakukan dosa kecil. Ini sebelum saya lanjut, panjenengan bisa kasih contoh kepada saya dosa kecil apa? Dosa kecil. Kalau dosa besar insya Allah semuanya hafal. Dosa kecil, contoh dosa kecil, ada yang tahu? Apa? Ya, orang yang tidak dalam keadaan berwudu pegang Quran itu dosa kecil. Termasuk dosa kecil. Memegang Quran dalam keadaan hadas itu adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Orang yang dikatakan orang yang melakukan dosa kecil itu keimanannya berkurang. Itu keimanannya berkurang. Sebagaimana orang yang dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan ini tapi tidak dilakukan, maka imannya juga apa?
Berkurang. Itu kalau dosa kecil. Sekarang dosa besar. Nah, untuk dosa besar ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan begini, orang muslim atau orang mukmin melakukan dosa besar itu seperti orang mukmin yang melakukan dosa kecil. Artinya dia tetap mukmin, cuma imannya apa? Berkurang. Hanya saja pengurangannya beda, Pak. Kalau dosa kecil mungkin yang dikurangi berapa persen, kalau dosa besar wah banyak persennya. Ngaten nggih? Ini pendapat ulama. Jadi dia tetap mukmin, hanya saja keimanannya berkurang, cuma pengurangannya banyak bagi yang melakukan dosa besar seperti zina, minum khamar, mencuri. Ini dosa-dosa besar. Ada ulama lain mengatakan begini, orang mukmin yang melakukan dosa besar keimanannya dicabut oleh Allah. Napa? Keimanannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana ini? Maksudnya apa ini? Kata para ulama, dia bukan mukmin lagi tapi turun derajat menjadi muslim. Kalau mukminah jadi muslimah. Karena derajat muslim itu di bawah mukmin. Muslim itu dia hanya, kalau istilahnya Islam KTP, apa namanya, dia identitasnya apa? Sebagai muslim. Tapi kalau mukmin ini sudah masalah apa? Keimanan hati. Tidak setiap mukmin pasti muslim, dan tidak semua muslim adalah mukmin. Maka turun derajatnya dari mukmin menjadi muslim. Nah, ini penjelasannya para ulama kita. Niki bahaya napa boten Pak niki? Bahaya nggih. Jadi orang yang melakukan dosa besar itu turun derajatnya dari mukmin menjadi muslim. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang yang berzina saat dia berzina dia dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman. Nah, ulama yang sebahagian ini yang saya mengatakan ini, saya katakan ini, imannya dicabut. Imannya Allah dicabut. Kalau dia bertobat, imannya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jenengan jangan bayangkan iman itu modelnya seperti apa nggih. Intinya napa dicabut. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita di sini, yunza'u minhul iman fayakunu fawqahu kadzillah fa in taba adalih. Jadi saat orang itu melakukan dosa besar, keimanannya dicabut oleh Allah. Kalau dia bertobat, keimanannya kembali diberikan oleh Allah Subhanahu